Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, sallallahu sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Wa qala aidan, man mata fi talabil ilmi fa banallahu bainal anbiya darajatan wahidatan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Dekan Majlis Al-A'la dan segenap pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Mohon izin dan maklum pada kesempatan pagi subuh kali ini menyampaikan tausiah subuh dengan topik 4 hal tentang sakit perspektif Islam. Saya kira setelah Covid selesai ternyata muncul lagi varian baru. Ada Delta, ada Alpha, ada Beta. Lebih dari itu, karena musim pancaroba, demam berdarah juga mulai muncul di mana-mana. Ini ujian yang luar biasa. Rumah sakit juga sudah mulai hampir full. Mudah-mudahan kita tetap menjadikan iman sebagai motor bergerak dalam setiap sisi dan dimensi hidup ini, sehingga kita tidak pernah bersuudzon kepada Allah bahwa nalikulli syai'in hikmah, segala sesuatu pasti di dalamnya Allah turunkan hikmah, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya, apalagi orang-orang beriman. 4 hal terkait dengan penyakit. Yang pertama adalah apa itu penyakit dalam pandangan Islam. Penyakit dalam pandangan Islam atau sakit dalam pandangan Islam adalah merupakan salah satu dari ujian Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah, kami Allah akan menguji kalian, siapa saja kalian itu, dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, lalu anfus. Tafsirnya ternyata anfus itu ada 2, al-maut wal marid, mati dan sakit, wassamarat, kurang buah. Jadi konsekuensi daripada hidup, kata Allah, kalian harus siap. Kalau di surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi, kami Allah akan uji kalian dengan yang buruk dan yang baik, dengan yang enak dan yang tidak enak. Nah, salah satu ujian yang tidak enak di Al-Baqarah 155 ini adalah anfus al-maut wal marid, kematian dan sakit. Jadi ini ibarat soal ujian sudah dikasih tahu Allah 15 abad yang lalu. Infonya sudah dikasih tahu, bocoran soal kisi-kisinya. Yang kedua, sakit dalam pandangan Islam itu juga bagian dari ujian keimanan. Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
Mereka mengira mereka dibiarkan oleh Allah mengatakan kami beriman loh, kami muslim loh, padahal Allah belum uji iman mereka, keislaman mereka. Maka salah satu bentuk ujian iman adalah sakit. Yang ketiga, sakit dalam perspektif Islam, setiap sakit hakikatnya sang penyembuhnya bukan dokter. Ini dilafazkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 oleh lisan yang mulia Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa idza maridtu, kata Nabi Ibrahim, dan kalau aku sakit, wa huwa yashfi, maka yang menyembuhkan bukan dokter, bukan manusia, bukan ahli herbal dan seterusnya. Yang menyembuhkan, kata Ibrahim, adalah Allah. Ya, kita juga sama. Jadi dokter itu adalah wasilah untuk supaya bisa mengobati, tapi endingnya, outputnya, hasilnya, natijahnya, sang penyembuh itu bukan dokter, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sakit dalam perspektif Islam adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup pendek tapi cukup kita bisa pahami maknanya, kullu da'in dawa. Setiap ada penyakit, enggak usah khawatir, Allah pasti turunkan penawarnya. Penyakit apa saja? Kata siapa penyakit AIDS tidak ada obatnya? Pasti ada. Ya, ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali satu penyakit yang ada obatnya. Penyakit apa? Tua. Itu tapi yang ngomong tadi. Udah tua tuh berarti itu. Ya. Itu artis 4 zaman, siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Titik. Itu memang kelihatan zohirnya, fisiklinya memang masih segar. Tapi mohon maaf, anatomi dalamnya ya sudah seusianya itulah, usia 80. Atau nggak usah yang anatomi tubuh di dalam, lehernya saja lihatlah. Pernah lihat lehernya Ibu Titik nggak? Jangan, lenjeh amat ente melihat leher orang. Lihat saja di televisi sekilas. Nah, kemudian yang keempat, sakit dalam pandangan Islam itu adalah blessing in disguise. Ada berkah terselubung. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menjanjikan, mayusabbul mu'min hatta yushaki bih illa kataballahu anhu hasanatan wa khuttat anhu khati'atan. Jadi ketika Allah menguji orang beriman dengan ujian apa saja, ya termasuk penyakit, bahkan hanya tertusuk duri kecil, itu sebelum sembuh, umpamanya saya tertusuk duri nih, ya, lagi ngejahit ketusuk jarum. Sebelum sembuh, ya tentu tetap ikhtiarnya berobat, karena ikhtiar berobat itu ibadah. Sebelum sembuh itu setiap detik dicabut dosa saya, dan setiap detik alokasi pahala. Inilah mengapa ada di zaman Rasulullah ada seorang sahabiah, seorang perempuan itu diuji Allah dengan penyakit ayan. Lalu dia menyampaikan penyakit ini kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya ini penyakit ayan. Maka Rasulullah memberikan 2 opsi, 2 pilihan. Bu, saya akan berdoa kepada Allah, ya, agar segera penyakit ibu itu sembuh. Tapi ibu tidak mendapatkan anugerah pahala sabar. Atau yang kedua pilihannya, ya, ibu tetap bersabar kepada Allah. Saya akan berdoa supaya ibu tetap bertawakal kepada Allah, dan dengan kesabarannya itu ibu nanti dosanya bersih, dan tentu ibu berhak mendapatkan surga. Pilih yang mana? Di luar dugaan, ternyata pilihannya yang kedua. Kalau begitu ya Rasul, saya pilih sabar saja. Cuman saya minta tolong doakan kalau saya sedang kumat ayan saya, doakan supaya aurat saya gak kelihatan saja, karena saya merasa malu. Lah coba itu luar biasa itu. Sabar, dia milih sabar. Maka boleh, tapi kita jangan ngikutin ibu ini nih. Lah mahkom kita lain. Ya mungkin ini ibu luar biasa imannya. Lah kita makan balaka ciprut. Nanti baru 5 hari sakit udah suudon sama Allah, repot malah iman kita, kan begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
penyakit di dalam perspektif Islam itu juga merupakan bagian dari sayangnya Allah. Ini memang agak kontradiktif kelihatan, tapi benar. Idza ahabballahu abdahu ibtalahu. Kata Allah, kalau kata Nabi, kalau Allah cinta hambanya itu, memang Allah kasih banyak ujian hidup yang tidak enak. Nah, salah satu ujian yang tidak enak itu adalah sakit. Jadi kalau sakit itu berarti sedang disayang oleh Allah. Pakai logika matematikanya begini, Pak. Logika matematikanya begini. Kita mohon maaf ya, ibadah kita ini ya memang luar biasa. Jamaah Masjid Al-Lalu ibadahnya luar biasa. Tapi kalau diperes ibadah kita, wallahu alam, ibadah kita yang qualified itu berapa? Kira-kira begitu ya. Ini kita nih ibadah setahun nih, yang sholatnya, yang hajinya macam-macam. Itu menurut pandangan Allah yang sebenar-benar hakikat itu bagaimana kira-kira? Kalau diperes yang luar biasa tentang keikhlasannya, kayaknya nggak tahu dah kita bagaimana kira-kira ya. Karena makom kita memang makom generasi akhir begini. Tapi dengan sakit sehari saja Pak, itu bisa mengalahkan ibadah kita setahun tadi. Itulah makna tadi hadis bahwa kalau Allah cinta seorang hamba, Allah kasih banyak ujian. Salah satunya penyakit. Termasuk yang paling khusus penyakit demam. Itu demam 1 menit saja itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi jangan kemudian ini pulang dari sini lalu minum sesuatu ya zat kimia supaya demam. Lebalaka ciprut namanya itu. Yang natural tentunya seperti itu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit dalam pandangan Islam itu adalah tadi poin-poinnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana mengobati penyakit kita dalam pandangan Islam? Nah, ini penting ini. Ada 5 poin. Yang pertama, berobat dalam pandangan Islam, ya, dan kita harus pahami berobat itu adalah ikhtiar artinya ibadah. Apalagi bersungguh-sungguh, itu kategorinya adalah berjihad. Di surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ya akan sesuatu yang kamu tidak tahu urusan sesuatu tersebut. Ini ayat sebetulnya general umum untuk apa saja. Kalau kita ustadz guru fikih ya kalau nanya konstruksi ya tanya ke ahli konstruksi. Jangan nanya apa namanya konstruksi, tanyanya ke ahli akuntansi. Nanti lain jawabannya. Maka tanya sama yang ahli ini. Nah ketika kita sakit, siapa yang ahli? Ya tentu yang paling ahli adalah dokter. Maka dalam perspektif Islam kalau kita sakit yang didatangi ya prioritas yang pertama adalah dokter dulu. Kita kejang-kejang lalu datangnya ke tukang misalnya engineering, ya bisa dipalu, bisa kita pakai paku. Datang ke dokter langsung. Ada apa nih? Apa kolesterolnya atau apa gula darahnya atau tensinya dan seterusnya. Dokter dulu. Jadi dalam pandangan Islam tanya ke ahli. Kenapa? Ya karena dokter yang ahli. S1 saja kalau tidak salah 6 tahun mempelajari tentang anatomi tubuh, patologi penyakit dan seterusnya. 6 tahun kuliah Bebotak Sariawan itu. Tambah spesialis katanya antara 3 sampai 4 tahun. Bayangkan 3 sampai 4 tahun, berarti hampir 10 tahun jadi dokter spesialis itu. Tentu dengan biaya yang luar biasa, banyaknya luar biasa. Ya, cuman memang ibarat haji Pak, mohon maaf ya. Kalau zaman dulu orang haji itu ada semacam apa ya? Tajiknya kalau kata orang sini bilang, berkahnya barangkali ya. Itu beda auranya. Ya, zaman dulu mohon maaf, walaupun orang haji nggak kenal huruf Quran, nggak kenal huruf apa, tapi kalau sudah pulang dari haji 7 bulan, pulang semua cium tangan. Ngelihat Pak Haji dari, ada Pak Haji. Anak kecil juga ditakut-takut, ada Pak Haji lu. Zaman dulu begitu. Tapi haji zaman sekarang kayaknya auranya biasa-biasa saja ya. Ya karena barangkali
Kebanyakan duit kali ya orang zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan ngumpulinnya dari seperak dua perak, dari nanam ganyong, nanam oyong, kumpulin perak dua perak. Wah, jadi luar biasa. Nah dokter juga sama. Jam dulu jangan kata dokter, mantri saja. Ya Allah, rasa-rasanya udah paling nangis lah kata orang Sunda. Mantri di kampung satu aja luar biasa. Apalagi dokter zaman dulu. Tapi zaman sekarang dokter biasa-biasa aja. Saya kalau melihat dokter, ya Allah dokter masih muda amat ya. Mana kulitnya kuning, masih muda. Kayaknya bagaimana gitu. Ya mungkin ini hanya persoalan waktu saja. Tapi yang pasti dalam pandangan Islam tadi disebutkan bahwa kalau kita mau berobat dalam pandangan Islam, kalau kita sakit ke dokter dulu. Kemana? Ke ahlinya. Itu satu. Yang kedua, dalam pandangan Islam berobat ke dokter yes, tapi dikombin dengan apa? Yang kedua adalah biru'yah syar'iyyah, ya, dengan ru'yah syar'iyyah. Karena ini sunnah. Sunnah. Pertama sunnah takrir. Karena sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah meru'yah seorang kepala suku dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini namanya sunat takrir, dikerjakan oleh sahabat. Tapi Nabi juga pernah minta diru'yah oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah membacakan Al-Muwazzatain. Bahkan Nabi pernah kedatangan seorang ibu dengan anaknya yang menangis rewel, lalu Rasulullah juga meru'yah dengan surat Al-Fatihah. Bahkan ketika di Gua Sur, ya, masih ingat ke peristiwa Gua Sur itu? Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kan kecatek ular, kan gitu ya. Saking beliau pengen tidak mengganggu tidurnya Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar menahan sakit dicatek ular dulu, luar biasa. Saking gak kuatnya sakit, menetes air mata beliau. Lalu baru ketika menetes kena wajah mulia Rasulullah, lalu Rasulullah tanya, Abu Bakar ada apa? Muka kamu pucat luar biasa. Baru Abu Bakar jujur, ya Rasul, saya kegigit ular katanya. Masya Allah, kata Rasulullah. Nah gimana coba? Mana yang sakit mana? Langsung diruqyah oleh Rasulullah. Seketika Allah izinkan sembuh. Tapi jangan coba-coba ente niru. Ada yang kecatek ular sini saya ruqyah, belum tentu ente mah. Banyakan rengginang. Sampai kemudian ularnya diajak ngomong sama Nabi kan, ular, kamu kenapa gigit sahabat saya yang paling saya sayangi? Kamu tahu nggak ini Abu Bakar ini? Ya diizinkan Allah, ularnya bisa ngomong. Iya ya Rasul, habis bagaimana? Ketika anda datang dengan Abu Bakar, itu kami kan hidup di gua gelap gulita bertahun-tahun. Ketika anda datang ada cahaya seperti purnama. Saya pengen lihat cahaya. Dipampetin sama Abu Bakar, katanya begitu. Kata ularnya begitu. Oh begitu ya, iya. Jadi yang salah siapa Pak? Ular apa Sayyidina Abu Bakar? Ya gak ada yang salah. Ini mah pelajaran. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ru'yah. Saya kira banyak sekarang ya, alhamdulillah ru'yah di mana-mana. Tapi yang paling afdol sebetulnya meru'yah diri sendiri. Yang paling ahsan, paling afdol meru'yah diri sendiri. Kenapa? Pertama, ketawakalan kita muncul, kepasrahan, kejeritan hati kita akan minta kepada Allah itu luar biasa. Itu lebih bobotnya lebih besar, lebih baik. Walaupun ya boleh kita minta bantuan kepada orang lain untuk meruqyah. Itu yang kedua. Jadi datang ke dokter, ruqyah. Yang ketiga, yashrab ad-dawa min nabatil ard. Jadi yang ketiga dalam Islam kalau sakit setelah ke dokter diruqyah, minum, ya, minum tumbuh-tumbuhan yang memang direkomendir di dalam syariah sebagai obat. Banyak sekali alhamdulillah sekarang ya. Dulu sih kita nggak kenal daun bidara, sekarang ada daun bidara, daun sidr. Ya, dulu kita nggak kenal habbah sauda, sekarang kita kenal habbah sauda. Dulu kita tidak kenal yang namanya bekam, sekarang kita tahu bekam, pastu dan seterusnya. Tibun nabawi. Jadi silahkan minum obat-obatan yang memang direkomendasikan baik di dalam Al-Quran dan Sunnah, termasuk yang COVID ini ya, alhamdulillah penelitian dari Ustaz Hidayat ya, apa namanya, pustul
Hindi. Itu juga direkomendasi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, apabila kita sakit dokter sudah, ruqyah sudah, minum minuman obat herbal sudah. Yang keempat gimana? Yaitu bil alatil mubahat. Silahkan diterapi dengan alat-alat yang mubahat, yang diperbolehkan di dalam syariah. Silahkan mau pijat boleh, mau akupuntur boleh, tadi bekam boleh, fastu boleh. Silahkan dengan catatan tetap dalam pelaksanaannya tidak meminggirkan aturan syariah. Kalau misalnya Bapak, siapa namanya Pak? Pak Bayu. Ini Pak Bayu ya? Pak Bayu masih muda, ganteng begini, pengen dipijit. Jangan ke si Markona. Kalau ente yang mijit Markona sembuh kagak, pada kaku iya ente. Kita begitu ya? Ya masih Udin lah ya, sama yang laki-laki. Jadi syariah tetap dipakai. Kecuali si Markonanya umur 90 tahun lah boleh. Lah ada nyetrum-nya lah boleh. Nah, kemudian yang kelima, kalau kita sakit ke dokter sudah, kemudian ruqyah sudah, minum herbal sudah, pakai alat-alat mubahat sudah. Yang terakhir yang kelima adalah bil a'malil khassah. Obati dengan amal-amal khusus, disempurnakan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi, Rasulullah menganjurkan apa? Dawu maradhakum bisadaqah. Obati penyakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, sedekah itu bisa menjadi obat. Ustadz, boleh nggak sedekah niatnya supaya keluarga sehat? Lah boleh, asal ngomongnya jangan sama orang, ngomongnya sama Allah saja, ngomongnya pelan-pelan. Ya Allah, saya mohon ya Allah, sehatkanlah keluarga saya ingin bersedekah setiap hari, mudah-mudahan Engkau ridho. Udah nggak usah ngomong ke siapa-siapa. Nah, tapi kalau sedekah diumumin di Masjid Al-A'la, saudara-saudara, saya mau sedekah, ya malaikat ketawa, lu lagu apaan itu? Kira begitu. Boleh kalau kita niatnya sendiri. Tiap hari sedekah, keluarganya 5, berarti 1000, 5.000. Gak usah ngomong sama yang lain, sama Allah saja. 5.000. Nanti setiap sebulan diambil, kasih anak yatim. Begitu seterusnya. Ya. Jadi berobat dengan amal-amal khusus. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang keempat, apa blessing in disguise orang sakit itu? Ini hadisnya panjang, riwayat Ibnu Majah. Jadi jamaah yang saya muliakan, di akhirat nanti ada 2 golongan manusia. Ya, pertama ada sahibul afiyah, ada sahibul musibah. Siapa sahibul afiyah? Yaitu orang yang waktu di dunia ujiannya yang enak-enak terus, sehat mulu. Ya Fir'aun yang gak pernah sakit, si Fir'aun itu ya. Tapi pernah kali kutilan Fir'aun kali ya, Leilo kagak pernah sakit ya, cantengan pernah kali sekali. Jadi ada orang di dunia sehat, sukses terus, sehat terus. Sebaliknya ada sahibul musibah, waktu di dunia dapat ujiannya yang syar terus, yang kagak ngenakin mulu. Dia sakit mulu, bengek, ampeg segala macam dah. Istrinya juga sakit juga, usahanya banyak dizolimin orang juga, tapi tetap sabar, tidak suudzon sama Allah terus. Dia tetap mengatakan ma musibah min musibatin illa biiznillah, tidak ada musibah kecuali sudah diizinkan. Kalau sudah diizinkan sama Allah, Allah tahu. Dia tidak husnudzon sama Allah. Nah, nanti ternyata di akhirat itu nasibnya beda, sahibul musibah sama sahibul afiyah. Nah, sahibul musibah ketika dihisab, ya, begitu dihisab dihitung cepat benar hisabnya, cepat, dan ternyata endingnya ahli surga. Orang-orang pada bingung, loh, kok si anu si fulan ya Allah cepat amat? Kata Allah, nih catatan hidupnya. Waktu dia hidup dulu saya uji terus dengan yang gak enak, terutama sakit mulu, tapi dia sabar sehingga dosanya habis. Lah bagaimana mau dihisap apanya, dosanya gak ada? Ya sudah, di bypass aja, lempang ke surga. Oh
begitu ya. Lalu dihitunglah sahibul afiyah yang waktu di dunia ujiannya enak mulu, lama banget rupanya. Ya ternyata tanahnya banyak, TCN 1000 meter, posnya juga banyak. Posnya pos 1 Gunung Sindur ya dengan rumahnya, bulakannya, empang. Pos 2 mana ya, Jelupang lah ya, pengadakan sunnah. Pos apa? Sehingga lama banget sampai si hamba ini ngomong sama Allah, ya Allah, saya kalau melihat si Fulan tadi kok enak bener ya, saya pengen ya Allah, pengen hidup lagi saya, pengen hidup lagi. Terus ngapain kalau hidup lagi? Saya pengen kayak si Fulan tuh yang waktu di dunia uji sakit bengek mulu. Setelah tahu begini, kata Allah, ya nggak bisa. Ini kan sama aja dengan orang-orang yang di surat apa Al-Mu'minun itu ya, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzaun ila yaumi yub'atsun. Hatta sehingga jaa telah datang ahaduhumul maut, kematian menimpa mereka. Qala, di antara mereka mengatakan, rabbi irji'un, pulangkan saya ke dunia lagi Allah, la'alli a'malum shalihan fima taraktu, sehingga saya bisa beramal soleh kebaikan dari apa yang pernah kutinggalkan waktu saya hidup di dunia. Kata Allah, kalla, jangan begitu dong. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan-ucapan kalian saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bagaimana mungkin saya pulangkan ke dunia, kamu sudah di alam barzakh. Kira-kira begitu. Siapa tadi, ya Allah saya pengen di dunia lagi, saya pengen diuji dengan ujian macam-macam termasuk sakit. Kata Allah, nggak bisa, udah dapat bagian masing-masing. Udah gitu lagi diumumkan oleh Allah, saudara-saudara semua hamba-hambaku, hamba-hamba saya waktu di dunia diuji dengan berbagai ujian, dia sabar, aku akan kasih 3 hal, kata Allah. Makin pengen lagi di dunia. Nah kita tadi yang sahibul afiyah. Apa ya Allah? Kata sahibul musibah, pertama, karena dulu kalian kurang afiat, maka sekarang aku kasih afiat, kesehatan yang selama-lamanya. Yang kedua, saya kasih khairah. Ternyata makna khairah itu adalah surga buat kalian. Yang ketiga, aku kasih manzilah. Apa itu manzilah? Makom tertinggi yang tidak bisa diraih oleh siapapun kecuali orang yang waktu di dunia diuji mulu dengan berbagai macam ujian termasuk sakit. Kalau begitu kesimpulannya, Bapak pengen sakit nggak kalau begitu? Kalau dengar hadis ini, lah jangan. Tetap Nabi ngajarin, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tetap kita mintanya sama Allah agar sehat, afiyah di dunia dan di akhirat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, apa blessing in disguise? Apa berkat terselubungnya orang yang diuji sakit? Ini juga hadisnya panjang, tapi intinya begini. Ketika Allah menguji orang sakit, maka Allah utus 4 malaikat. Ya. Malaikat pertama ditugaskan Allah untuk mencabut kenikmatan makan dan minum. Makanya orang sakit, Pak, itu makan enak nggak? Ya kagak enak. Ya cuman orang Jelupang mah curang. Ini saya ngomongin orang kampung saya, orang Jelupang. Lah ngirian waras, kagak pernah ngirimin apa-apa. Ngirian pahit, apa dikasih. Lah kalau waras kita kan jangan kata sate ya Pak ya, lenggina habis setengah toples, betul nggak? Tapi nggak ada yang ngasih. Sakit mah apa dikasihin. Jamaah yang saya muliakan. Jadi ketika orang sakit, Allah kirim malaikat untuk mencabut kenikmatan makan dan minum. Makanya wajar kalau orang sakit pahit dan begitu ya. Apa bayar rasanya pahit? Ya, jangan kata sate anggur. Namanya gengsot aja rasanya pahit. Apa tuh gengsot nggak? Ya orang kota mah nggak kenal gengsot. Orang kampung kenal gengsot. Wajib, opak, geplak, jipang, ya, itu orang kampung. Yang kedua, Allah cabut kenikmatan fisiklinya. Ya, makanya mukanya orang sakit itu apa? Pucat.
Ya ada orang lagi sakit, lagi covid, ganteng banget, nggak bisa. Lah berarti gak sakit lah, goroh itu sakitnya. Yang ketiga, dia ditugaskan malaikat untuk mencabut dosa-dosanya. Jadi tadi hadisnya mayusabbul mu'min hatta syaqati usyaki bidari. Setiap detik sebelum sembuh sakitnya dicabut dosa-dosanya itu. Dicabut dosa-dosanya. Diambil semua dosa-dosanya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat, dia ambil kenyamanannya. Makanya orang sakit kagak nyaman pisan. Mau di rumah sakit primer Bintaro kek, di mana kek. Kemarin saya di dokter cucu, ya Allah, kagak enak bener, semalamnya kagak enak bener ya. Lah di kamar padahal sih apa be dilayanin, makan, dimakanin, ya enggak? Kue dikirimin, apa be ada. Tapi orang betah, Pak. Dicabut itu. Nah, kemudian ketika Allah sembuhkan si hamba tadi, maka yang tiga dikembalikan. Apa itu? Pertama, kenikmatan makan dan minum dikembalikan. Nah, jadi nanti ketika orang sembuh biasanya begitu sembuh sehari dua hari lara kemaruk dia. Apa be digaresin? Iya mengaklum rapelan lah kemarin kurang orang apa be dimakan, nikmat lagi makan. Yang kedua, fisiklinya dikembalikan, wajahnya yang tadi pucat disibak, pucatnya dihilangkan, lalu dikembalikan kepada fisik yang awal tadi. Yang ketiga, kenyamanan tubuhnya juga dikembalikan. Yang tadinya semua serba tidak nyaman, kalau sakitnya bagian kepala nenggleng baik, sakitnya bagian dada nyesek baik, sakitnya bagian misalnya kaki selonjor kagak enjoy aja, dikembalikan kenyamanan. Tapi satu yang tidak dikembalikan, apa itu? Dosa-dosanya yang tadi diambil, dikandutin sama malaikat, dicabut semuanya. Kata Allah, jangan kembalikan dosa-dosanya, biarkan dia bersih. Maka pulang dari rumah sakit bersih dosanya, walaupun administrasi tetap kudu dibayar. Iya dong Pak, lelai rumah sakit engkong lu tetap selesaikan. Tapi kita keluar dari rumah sakit dalam keadaan bersih yang luar biasa. Jadi jamaah yang saya muliakan, inilah 4 poin tentang sakit. Yang pertama tadi, perspektif Islam, apa itu sakit. Yang kedua, bagaimana berobat dalam pandangan Islam. Yang ketiga, apa karunia di balik sakitnya. Dan yang keempat tadi, blessing in disguise, ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit, ternyata luar biasa. Sehingga tadi saya katakan ada sahibul musibah, sahibul afiyah nanti di akhirat. Sahibul afiyah ternyata minta dihidupkan oleh Allah kembali. Allah hidupkan kami, sehingga ketika kami nanti hidup, uji kami dengan berbagai macam ujian, termasuk sakit tersebut. Ternyata harganya sakit itu mahal luar biasa. Maksudnya mahal, ditukar ternyata dengan kenikmatan 3, yaitu yang pertama tadi al-afiyah, setelah di surga tidak ada lagi yang namanya sakit. Yang kedua, khairan, surganya itu sendiri. Yang ketiga, manzilah, yaitu makom yang tidak bisa ditempati oleh siapapun kecuali sahibul musibah, orang-orang yang waktu di dunia diuji sakit lalu dia mau bersabar. Mudah-mudahan kita, keluarga kita tetap sehat wal afiat ya, dari segala macam penyakit dan ujian. Tetapi andai kita, keluarga kita, ada yang diuji oleh Allah sakit, sampaikan pesan-pesan Quran dan Sunnah ini, sehingga sakit itu adalah secara zahir membuat kita menderita, tetapi dalam timbangan iman, anugerah di balik ujian sakit itu tak sebanding dengan sakit kita. Semoga ini menjadi renungan dan kontemplasi buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, nasi uduknya sudah datang ya. Pas 4 poin selesai. Ada yang mau nambahin silahkan. Kalau nggak ada, tutup dengan doa. Ya, Pak Ustaz. Ya.
dosa. Ya. Tapi kalau tidak bertobat juga disalahin karena ikhtiar. Apakah kemudian itu berlaku hanya untuk orang yang beriman saja, atau kalaupun dia beriman kata gurunya, apakah dia sabar apa enggaknya? Pokoknya lu sakit, lu mau beriman kagak, pokoknya diampuni oleh Allah. Ya. Misalnya. Terima kasih. Ya. Kalau untuk orang yang tidak beriman, nggak ada hitungan udah. WC sudah. Mau dia nangis sampai botak sariawan kayak nggak ada urusan. Ya sudah, seperti itu sunatullahnya yang berlaku hanya sunatullah saja. Kalau memang dokter ngasih obatnya tepat, Allah izinin sembuh, ya sembuh. Tapi nggak ada anugerah tadi, ya dikembalikan rasa ini dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua, bagaimana standarisasi iman itu? Apakah kalau yang beriman biasa-biasa saja juga mendapatkan anugerah yang luar biasa itu? Tidak. Minimal ada batas toleransi. Apa batas toleransinya? Mengerjakan rukun Islam dan rukun iman. Itu standar toleransinya. Tapi semakin ada nilai plusnya, tentu ada plusnya lagi. Karena Allah itu maha kaya rahmatnya gitu Pak. Kecuali mohon maaf kagak sholat, berarti rukun Islam dikerjain, lah kagak dapet. Kata malaikat enak baik ngurusin lu kagak sholat, lah tekor amat, kira-kira begitu. Jadi yang penting rukun Islam, ya walaupun haji sih kan urusan istita'ah ya, urusan mampu ya. Kalau belum mampu ya nggak masalah. Tapi yang 4 dikerjakan, walaupun nggak soleh-soleh amat. Ya kayak antum misalnya, standarnya dikerjakan. Insya Allah dapat anugerah itu. Tapi semakin imannya semakin tinggi, tentu dia punya plusnya juga, marginnya juga semakin tinggi. Karena orang-orang semakin kuat imannya itu, sakit itu malah dianggap biasa-biasa saja. Imam Syafi'i jangan dikira nggak sakit, mohon maaf, lu sakit, bukan main. Imam Ahmad bin Hambal itu sakit. Tapi orang-orang yang imannya luar biasa itu, ya tadi karena sudah paham fikih tentang sakit, maka sakit ya seperti tidak sakit. Kira-kira begitu. Karena iman itu. Pak Bayu. Yang nanya yang tadi, yang Markona. Lah kali dan yang Markona tadi. Oh, pakai jin. Ya. At-tiyaratu minasyirki. Pengobatan apapun yang menjadikan jin sebagai wasilah itu bagian dari kekufuran. Kan tidak boleh kita datang misalnya ke Tiansih, apa? Ibu siapa namanya? Tiansih ya? Ningsih ya. Karena beliau pernah bilang katanya dia bisa berdialog sama malaikat Jibril apa? Lah iseng amat malaikat Jibril, lagu apa ente mau dialog sama dia? Itu akidahnya berarti sudah out gitu. Maka walaupun sembuh, ya bisa disembuhkan. Allah itu izinkan penjahat nembak orang mati. Allah izinkan begal membunuh dengan pedangnya mati. Allah izinkan tukang teluh, tukang santet nyantet mati. Allah izinkan semuanya. Tapi konsekuensinya, kalau kita dari ru'yah syar'iyah tidak sembuh, mati syahid. Kalau penyakitnya penyakit yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, asyuhada'u khamsah. Orang mati syahid itu ada 5. Al-mad'un kena penyakit mewabah, wal mabtun kena penyakit di sekitar perut, sahibul hadmi kena benda berat, wal gharik tenggelam fi sabilillah di jalan Allah. Dia berobat dengan ruqyah syar'iyah, dia tidak sembuh sampai mati syahid. Tapi kalau kita hanya ruqyah syirkiyah, datang ke ruqyah syirkiyah tadi yang bernuansa kekufuran, sembuh penyakitnya, tapi kita terkontaminasi oleh kekufuran, oleh syirik tadi. Adapun sembuhnya pun sembuh istizraj, Allah tidak ridho, walaupun Allah izinkan. Makanya hati-hati, harus bersih ya, harus bersih. Tauhid, akidah harus bersih pengobatan supaya tidak itu. Begitu Bapak ya? Cakep. Ada lagi? Wahid. Ya. Untuk membedakannya,
setidaknya ada 3 yang harus kita identifikasi. Apakah ini syariah, ru'yah syariah, apa ru'yah syirkiyah? Satu, mu'alijnya. Mu'alij itu tukang ru'yahnya, mu'ariknya. Apakah dia tauhid dan akidahnya benar atau tidak? Kan kita bisa kenal dong. Misalnya kalau kita kenal, sebut nama. Siapa yang di Ciputat itu? Siapa itu? Abu Janda lagi. Abu Akilah. Abu Janda. Kita sebut Abu Akilah, insya Allah beliau lurus tauhidnya kan. Ustaz Junaidi lurus ya. Atau ruqyah yang di Tangerang Selatan juga ada di klinik sehat misalnya. Atau siapa? Jadi kita lihat mu'alijnya tadi, mu'ariknya tadi. Siapa ustaz siapa ini? Kita harus lihat, kenal betul dia. Tapi kalau Ki Jambrong udah namanya aja udah kejambrong-jambrongan, udah ribet urusan. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana meruqyahnya? Ruqyah hanya dengan 2 alat saja. Apa itu? Quran dan doa Nabi. Titik. Kalau pakai tambahan-tambahan ngegrenyem yang lain, berarti itu bukan. Atau campur aduk. Baca Yasin iya, tapi ngegeremengnya iya juga, bukan syariah. Jadi murni dari Al-Quran. Sebetulnya semua ayat Al-Quran itu bisa untuk ruqyah ya, tapi kalau mau dipilih-pilih juga boleh. Yang kedua, doa-doa dari Nabi, sudah dari situ saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaifiat ruqyahnya bagaimana? Cara meruqyahnya gimana prakteknya? Kalau ada ikhtilat, campur si Udin, si Markona, si Maun, si Mian, si Dewi, si Tuti, campur baur, itu bukan ruqyah syar'iyah. Kaifiatnya, tata caranya juga harus sesuai dengan syariah. Kalau 3 ini bisa kita identifikasi, well, silakan datangi untuk ruqyah. Kalau ada yang tidak kompatibel dengan 3 ini, mohon maaf, sebaiknya dihindari. Mending meruqyah sendiri, insyaallah. Begitu Ustaz Wahid. Syukran. Baik, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurna, panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur ibu bapak kami ya Allah, anak cucu kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami. Wasahih ajzadana, sehatkan ya Allah jasmani rohani kami ya Allah. Afiatkan kami ya Allah, afiatkan kami ya Allah jasmani dan rohani ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkan tauhid kami, iman kami, akidah kami, agar tidak jatuh kepada kekufuran ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal dan berkah. Wa ahsin a'malana ya Allah, perbaiki amal-amal kami ya Allah secara kualitatif dan kuantitatif ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah, agar kami mencintai setiap kebaikan itu. Wa anisyarri abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah, agar kami benci dengan keburukan itu ya Allah. Waqti hawaijana, terimalah hajat-hajat kami, hajat di dunia ini ya Allah, hidup yang sakinah mawaddah warahmah, hidup yang dekat dengan Engkau ya Allah, dan hajat akhirat ya Allah, agar tidak terpercik api neraka. Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah doa dan permohonan kami ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui isi hati kami semua ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain surgamu. Wa qina adzabannar, hindarkan jauhkan kami semua dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.